Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Ayu Widyastuti, NIM 2021-254 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan hukum perdata. Jurnal ini ditulis oleh Indah Sari, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, volume 11, nomor 1, tahun 2020. Latar belakang. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain, dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan, dan yang terakhir, perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur lebih lanjut dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlich Wetboek. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimanakah perbedaan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan hukum perdata. Dan rumusan masalah yang kedua yaitu apa saja unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan hukum perdata. Berikut pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu perbedaan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan hukum perdata. Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Dalam bahasa Belanda, melawan hukum itu adalah wederrechtstellig, weder yang artinya bertentangan dengan melawan, recht artinya hukum. Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana. Pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan delik culpa. Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana perdata. Pengadilan menafsirkan melawan hukum sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata. Tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda dengan mengartikan perkataan melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata, melainkan juga melingkupi atas pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Melihat putusan Hoogeraad negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Lindebaum versus Cohen. Dengan demikian, sejak tahun 1919, tindakan onrechtmatig death tidak lagi dimaksudkan, hanya sebagai onwetmatig death saja. Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan hukum perdata. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar batas kewenangannya atau kekuasaannya, dan perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku di lapangan hukum.
Sedangkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Adanya suatu perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Kesimpulan dari jurnal tadi adalah yang pertama, perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana sering disebut dengan Widerrechtlich dan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata sering disebut dengan Onrechtmatig Daad. Kesimpulan yang kedua, dasar hukum pengaturannya, perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, khususnya di pasal 1365 Bürgerliches Wetboek. Dan kesimpulan yang ketiga, yaitu unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar batas kewenangannya atau kekuasaannya, dan perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku di lapangan hukum. Sedangkan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah adanya suatu perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Itu tadi presentasi dari saya mengenai jurnal perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan hukum perdata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.